Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan satu bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu mukjizat yang paling agung yang beliau terima adalah Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji bagaimana Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 4 langkah supaya Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita. 4 langkah tersebut dapat kita singkat dengan istilah 3T dan 1M. 3T yang pertama adalah tilawah. Langkah awal untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita adalah kita dengan membacanya, yang mana ini ditegaskan dan dikuatkan oleh perintah atau wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat tentang perintah untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi langkah pertama untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita adalah kita dengan istiqomah senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita biasakan dan jadikan bacaan Al-Quran adalah sebagai bacaan yang paling utama bagi kita. Di antara hikmahnya juga, insya Allah Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat penolong bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-hadis au kama qala Rasul. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita adalah tahfidz, yaitu menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an ini adalah tahapan berikutnya setelah kita menjadi orang yang istiqomah dalam membaca. Karena dengan menghafal ini kita menjadikan hati kita sebagai tempat yang di dalamnya dinaungi Al-Quran. Dan ada jaminan menghafal Al-Quran ini adalah sangat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah menjanjikan kepada kita, sungguh telah kami mudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Apakah ada orang di antara kalian yang mengambil pelajaran darinya? Langkah yang ketiga, setelah kita tilawah, setelah kita menghafal, tahfidz, maka langkah berikutnya adalah T yang ketiga, yaitu tadabbur. Langkah yang ketiga dari proses kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita adalah tadabbur. Artinya merenungi bacaan Al-Quran kita dan memahami maknanya. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Syekh Jalaluddin As-Suyuti
menjelaskan kepada kita bahwa sunnah hukumnya kita mentadabburi bacaan Al-Quran kita, sehingga mau'idhah, pelajaran-pelajaran yang tertera di dalam Al-Quran itu menjadi petunjuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa memahami dan mentadabburi maknanya, maka hanya akan terbatas pada kita membaca atau menghafalkan saja. Langkah yang keempat, yang kita singkat dengan M, adalah mengamalkan. Ini sungguhnya adalah poin terpenting dari tujuan dijadikannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita. Tidak sekedar dibaca, tidak sekedar dihafalkan, kemudian difahami, tapi tidak diamalkan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai undang-undang, sebagai garis-garis besar dari seluruh tata kehidupan kita, baik itu yang berhubungan dengan hablum minan nas maupun yang berhubungan dengan hablum minallah. Maka kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah apabila kita mampu melaksanakan 3T dan 1M, yaitu tilawah, tahfidz, dan tadabbur, serta mengamalkan Al-Quran, maka kita akan benar-benar menjadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mampu melaksanakan 3T dan 1M tadi, sehingga benar-benar Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita yang menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.